Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So, begitu teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini teman-teman? Semuanya mudah-mudahan baik-baik semua, sehat-sehat dan terhindar dengan yang namanya corona. Pada hari ini pastinya kita akan update lagi soal Bitcoin karena Bitcoin mulai sedikit rebound lagi. Dan pastinya nanti akan kita analisa teknikal update, kemudian juga nanti ada beberapa berita dan data penting yang pengen saya share lagi ke teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Kita mulai videonya sekarang. Let's go. Oke guys, seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap dulu. Pada hari ini secara global market cap crypto kembali ke angka 1,9 triliun dolar, turun 2,4% dibandingkan hari sebelumnya. Bitcoin di 45.193 dolar, turun 2%. Ethereum turun 3% ke 3.118. Binance 393 dolar, turun 2,7%. Cardano menggila guys ya, karena sekarang udah mendekati 2 dolar dan sedikit lagi dia bakal nyelip USDT karena perbedaan market cap-nya itu hanya sekitar 900-an juta dolar lagi. Itu bentar doang udah bisa kecapai itu ya. Kalau misalnya memang lagi naik 900 juta dolar itu nggak ada apa-apa guys. Dan kemudian XRP di 0,98 dolar, mulai mendekati 1 dolar lagi. Kemudian Dogecoin 2,27 dolar, turun 6%. Polkadot di 21,24 dolar, turun 4%. Uniswap 28,51 dolar atau turun 4,21%. Nah, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita mulai dari beberapa berita dulu yang masuk hari ini. Nah, di sini dikatakan analis say Bitcoin price needed a breather before chasing new high. Jadi artikel ini yang dibuat oleh Jordan Fineset, dia juga setuju dengan kita ya kemarin bahwa kita udah sebutin kayaknya memang Bitcoin perlu sedikit ada sideways atau koreksi sebelum kita menuju lagi ke atas, karena terlihat momentum kenaikannya yang kemarin itu tidak lagi sekuat di awal-awal. Oke. Jadi kemarin saya juga kasih tahu teman-teman, saya kayaknya pengen ngeliat Bitcoin sideways dulu atau setidaknya koreksi, dan kemarin kita terkoreksi ya lumayan lah ya. Mudah-mudahan itu udah cukup untuk membawa kita kembali naik ke atas. Nah, ini juga artikelnya ya cuman kayak analisa soal support and resistance-nya, dikasih tahu di angka berapa-berapa, dan ya harusnya mirip lah dengan analisa kita ya. Kemudian di sini juga dikatakan Bitcoin bulls aim for 50k ahead of Friday's 675 million Bitcoin options expiry. Jadi Jumat ini akan ada option expiry lagi sebesar 675 juta dolar. Ya, angkanya lumayan lah ya, walaupun dibilang gede-gede banget juga enggak. Karena sebelum-sebelumnya juga angka-angka seperti ini juga udah sering, malah kadang-kadang juga di atas ini angkanya, dan akan terjadi pada hari Jumat ini. Tapi menurut artikel ini juga kayaknya Bitcoin lagi pengen mentarget angka 50.000 dolar, dan ya saya juga setuju sih guys. Oke, bahwa 50.000 dolar harusnya bukan angka yang mustahil lagi. Kemudian di sini juga ada dikatakan sebuah artikel yang cukup menarik menurut saya. Di ini 55% of the world's top 100 banks reportedly have crypto and blockchain exposure. Jadi inilah yang dikatakan adopsi Bitcoin pada tahun ini itu terbesar sepanjang sejarah guys. Kalau misalnya tahun-tahun sebelumnya kita nggak pernah ngelihat ada berita-berita seperti ini bahwa bank-bank besar, institusi-institusi besar itu pada berdatangan, itu mungkin ada tapi sedikit banget gitu. Dan tahun ini itu banyak banget. Mulai dari orang-orang terkenal masuk ke Bitcoin, institusi besar masuk ke Bitcoin, sekarang bank-bank besar. 55% dari top 100 banks. Jadi 100 bank terbesar di seluruh dunia, 55%-nya itu mempunyai kripto guys. Sudah mempunyai kripto. Bayangin. Walaupun mungkin oke lah, angkanya mungkin belum terlalu besar, mereka mungkin hanya ngetes dulu gitu ya. Apakah aman, atau misalnya apakah ini memang layak untuk dijadikan investasi dan lain-lain. Mungkin ya memang masih dalam tahap seperti itu, tapi ke depan harusnya semakin lama akan semakin banyak dan angkanya harusnya semakin tinggi gitu ya. Nah, dan juga ada sebuah data yang cukup menarik yang pengen saya share juga ke teman-teman. Mungkin sebelumnya teman-teman juga udah pernah lihat ini.
Jadi di Twitter ada sebuah akun namanya Glassnode yang biasanya memang analisa tentang on-chain metric. Dan di sini 3 jam yang lalu dikatakan Bitcoin has continued to flow out of exchange in August at a rate between 75k and 100k per month. This magnitude of outflow is similar to the period between 2020 and Q1 2021 where heavy accumulation and the GBTC arbitrage trade dominated. Jadi di sini dikatakan kondisi sekarang itu udah mirip-mirip dengan kondisi akhir tahun 2020 sampai menjelang awal tahun 2021, di mana di sini menunjukkan seperti biasa Bitcoin yang ditarik dari exchange ke wallet pribadi itu masih tetap berada di range antara 75 sampai 100.000 Bitcoin per bulan. Oke, jadi ini adalah angka-angka yang sangat tinggi, di mana biasanya kalau terjadi angka seperti ini 75.000 sampai 100.000 Bitcoin per bulan yang ditarik dari exchange. Nah, seperti yang terjadi di akhir tahun 2020 di bulan sekitar Oktober, November, dan nyampe ke Desember masih sedikit lah ya. Nah, di sini paling tinggi di sekitaran Oktober dan November ya, dimana angkanya udah lebih dari 100.000 Bitcoin. Dan teman-teman bisa perhatikan harganya itu lagi rally naik ke atas. Oke. Karena kenapa ya? Seperti biasa, supply-nya semakin sedikit di exchange. Seperti yang kemarin juga dijelasin, ya kan? Di sini juga terjadi hal yang sama. Per bulannya ada kurang lebih sekitar 100.000 Bitcoin yang ditarik dari exchange. Bayangin, walaupun harganya kita lagi naik dari 29.000 sampai 40-an ribu, sekarang 45 ribuan, tetap saja masih banyak orang-orang yang menarik Bitcoin dari exchange. Jadi masih banyak sekali orang yang lagi mengakumulasi sekarang. Karena ya menurut saya memang FOMO-nya baru saja akan dimulai guys ya. Karena harusnya kalau kita dari 45.000 ini naik lagi ke 47, 48, harusnya orang-orang yang belum masuk itu udah mulai agak-agak panik gitu guys. Apakah saya akan ketinggalan kereta gitu? Apakah saya harus masuk sekarang gitu? Kan masih ada gitu yang beranggapan wah kita masih akan ke 30.000 lah, nanti tunggu dulu, masih ada yang masih bakal turun lagi, aman. Nah, biasanya kalau kita udah nyampe ke 48, 49 ketika harganya naik terus-menerus, semakin lama mereka akan semakin, aduh, ini masuk nggak ya nih ya? Kalau nggak masuk, takut ketinggalan kereta, ya kan? Kalau masuk, takut kehilangan uang, ya kan? Tapi biasanya mereka bakal memilih masuk, walaupun resiko kehilangan uang gitu ya. Karena mereka nggak mau ketinggalan kereta gitu guys. Sama seperti kita kalau ngelihat harga suatu chart naik terus-menerus, kita kan jadi FOMO gitu guys. Pengen juga gitu. Orang lain udah cuan ratusan persen, udah puluhan persen cuannya, kok saya masih diem-diem doang, nggak ada beli apa-apa gitu kan. Jadinya pengen juga gitu. Nah, itu akan terjadi kemungkinan dalam waktu dekat ketika Bitcoin sudah nyampe lagi ke 48, 49. Nah, itu udah mulai tuh. FOMO-nya udah mulai meninggi gitu ya. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung masuk aja ke chartnya, karena saya agak lucu gitu baca komen-komen dari beberapa dari kalian yang bilang, bang kapan nih analisa teknikal terbaru nih bang, saya udah nunggu nih, ya kan? Ada yang tadi pagi komen seperti itu, atau yang semalam juga ada yang komen seperti itu. Nah itulah guys, selalu saya pesan ke teman-teman semua, kalau teman-teman nonton orang-orang YouTuber yang istilahnya membuat konten soal technical analysis, teman-teman itu jangan hanya semata-mata ngelihat dia, oh dia prediksinya bakal naik apa turun, tapi yang dilihat adalah cara menganalisanya seperti apa. Kalau teman-teman merasa cocok dengan cara analisa tersebut, nah pelajarilah cara itu. Jangan teman-teman hanya sekedar nonton, sekedar mau tahu ini bakal naik atau turun, habis itu selesai. Teman-teman harusnya pengen cari tahu caranya gimana sih gitu. Saya pengen analisa sendiri juga. Supaya apa, teman-teman tidak bergantung sama saya atau tergantung sama youtuber yang lain yang juga technical analysis. Nah itu cara paling baik, harusnya teman-teman bisa sendiri gitu. Tapi ya sudahlah, intinya gitu guys, teman-teman kalau mau nonton harusnya teman-teman juga sambil belajar gitu ya. Kalau misalnya nanti udah bisa, tetap boleh nonton orang-orang yang
technical analysis untuk jadikan ya istilahnya perbandingan gitu ya. Nah itu lebih baik menurut saya karena teman-teman udah punya analisa sendiri, bukan teman-teman hanya sekedar ngelihat dia bilang oh bakal naik, teman-teman buy, dia bilang bakal turun, teman-teman sell. Jangan seperti itu teman-teman terlalu bergantung sama orang. Apa yang terjadi kalau YouTuber itu hilang misalnya, teman-teman nggak bisa ngapa-ngapain dong, ya kan? Yang paling baik teman-teman harus bisa sendiri juga, at least teman-teman tahu gambaran besarnya seperti apa gitu ya. Oke, sekarang kita langsung analisa saja chartnya. Oke, nah yang menarik menurut saya di hari ini adalah teman-teman bisa lihat ini IMA 50 sama 200 nya udah nyentuh ini guys, udah nyentuh seperti yang kemarin dibilang 2 hari atau 3 hari yang lalu. Dalam beberapa hari ke depan kemungkinan kita akan melihat golden cross, dan harusnya besok atau lusa kita udah bisa ngelihat golden cross terjadi. Jadi itu sangat positif menurut saya indikasinya. Dan teman-teman, saya juga agak lucu kadang bacanya komen, wah enjoy the dump katanya. Ketika di sini kan udah gue bilang bakal ngedump kan. Nah ada yang komen, wah market bakal crash lagi. Padahal koreksinya cuma segini guys tuh. Dari sini ke sini udah dibilang crash. Gimana ceritanya? Kalau teman-teman lihat dari bawah sini, kita udah berapa persen dari bawah sini, bottom ke sini udah berapa persen? Masa hanya secuil gini teman-teman udah bilang crash? Kan lucu gitu ya. Karena ada yang komen seperti itu, bang, ini marketnya lagi crash nih, harus hold atau cut loss. Saya ketawa aja gitu. Karena apa? Teman-teman kalau zoom out, lihat ke daily chart, ini nggak ada apa-apa guys. Bandingkan dengan pergerakan di sini. Ini hanya koreksi biasa. Jadi kalau misalnya anggapan teman-teman dari 46.000 turun ke 43.000 itu sudah sebuah crash, ada yang salah dengan teori teman-teman. Jujur saja. Ya kan? Kecuali dari 46.000 kita tiba-tiba ke 36, 10.000 turunnya. Oke lah, mungkin sebagian dari teman-teman ada yang panik gitu ya. Wah ini crash nih, crash. Ini cuma dari 46.000 ke 43.000. Cuma berapa persen? Teman-teman hitung aja nggak sampai 10% itu. Teman-teman udah bilang crash gitu ya. Lalu ini dibilang apa dong naiknya? Kan lucu gitu ya. Nah kalau misalnya teman-teman mau bilang crash itu modelnya seperti ini tuh. Nih kayak gini tuh crash tuh. Ini aja ada yang kayak gini aja ada yang masih bisa bilang cuma koreksi. Ya karena apa? Kalau teman-teman zoom out, lihat ke weekly chart, ya memang ini cuma koreksi. Bayangin, coba. Nah, naiknya segini, turunnya cuma segini, ya memang koreksi. Ya itu tergantung perspektif gitu ya. Tapi kalau teman-teman selalu panik karena ada penurunan harga sedikit seperti ini, udah bilang crash, udah bilang mau cut loss dan lain-lain, mental kalian belum kuat gitu untuk hold jangka panjang menurut saya. Jadi mindsetnya harus diubah guys. Berpikirlah long term, jangan berpikir wah 2 jam lagi bakalan naik apa enggak nih, ya kan? Wah ini kok turun terus menerus gitu ya, padahal turunnya nggak sampai 10%, teman-teman udah bilang crash. Oke, itu saya mau pesan aja kayak gitu. Nah oke, mungkin teman-teman capek dengan saya ceramah ya, sekarang langsung technical analisisnya aja. Oke, ini di 1 hour chart supaya lebih jelas ya. Nah sekarang kita mulai rebound ke atas guys. Dari pagi harusnya kita sempat nyentuh ke 43.900-an dan sekarang kita mulai rally ke atas. Nah yang mau saya lihat sekarang adalah konfirmasinya bahwa kita pengen ngelanjutin pergerakan ke atas dengan apa? Biasa guys, ini dengan pattern-pattern seperti ini tuh. Ketika ada rally ya kita harus ngeliat konfirmasi dulu dari pasar bahwa kita masih pengen naik ke atas, seperti misalnya ini ascending triangle, nih flag tuh. Salah satu dari itu atau pattern continuation apapun lah yang muncul di sini nanti. Ya kan? Misalnya di sini flag tuh. Nah, kalau teman-teman mau short term buy ya oke. Tapi kalau teman-teman belum ada setup apa-apa, jangan buy dulu sekarang. Walaupun harganya ya lagi naik, cuman mau gimana? Ya kan? Kita nggak ada dapat setup yang jelas, kita harus disiplin gitu. Kecuali kita nyentuh lagi ke sini, ke kotak biru kita. Kalau saya ya, karena saya udah ini apa, tandai beberapa area-area yang menjadi resisten dan support gitu. Nah kalau misalnya turun lagi ke sini,
maka kemungkinan kita bisa ngelihat untuk setup buy gitu. Nah, tapi kalau kita misalnya berhenti di pertengahan seperti ini, berhenti di pertengahan lalu naik, ya kita nggak bisa langsung masuk begitu aja guys, karena kita nggak ada setup yang jelas. Walaupun ya teman-teman bisa bilang, bang ini kan double bottom nih, ya kan? Ya kalau teman-teman memang percaya itu double bottom, ya sudah, boleh masuk juga boleh. Tetapi saya pribadi, saya lebih prefer, saya mempunyai lebih dari satu alasan untuk masuk ke market, karena itu membuat saya lebih yakin. Katakanlah kalau misalnya kita kemarin turun sampai ke sini dan membuat double bottom yang modelnya persis seperti ini misalnya. Nah, itu saya malah lebih yakin gitu. Oh, kenapa? Karena ini udah di area support. Kedua, kita ada double bottom. Nah, ketika tembus neckline, oke lah, saya mungkin bakalan masuk gitu ya. Tapi kalau hanya sekedar double bottom lalu tiba-tiba naik tanpa ada alasan yang lain, ya saya agak ngeri gitu guys. Nah, jujur aja saya pengen disiplin aja. Karena gini guys, tidak selalu ketika harga naik kita harus buy gitu. Maksudnya nggak, kalau belum ada setup yang jelas ya sudah, kita tunggu saja dulu. Tunggu aja dulu, sabar gitu. Pasti akan ada saatnya gitu. Setup yang jelas muncul, kita baru masuk. Harus disiplin, ingat guys. Ya kan? Kita kan tidak harus cuan juga setiap hari. Kita boleh aja ya wait and see dulu, ya kan? Nggak harus trade setiap hari juga. Ya kan? Kalau misalnya teman-teman mau lihat setup yang jelas, nah misalnya kayak BNB ini. Ya kan? Ini sebagai contoh aja guys ya. Nah, ini kan kita udah tandai area supportnya di sini, ya kan? Nah, di sini selain terreject dari supportnya di sini, kita juga breakout dari trendline di sini. Nah, kita udah mempunyai dua alasan bahwa kemungkinan akan terjadi kenaikan lagi. Nah, ini baru teman-teman oke lah, boleh masuk, ya kan? Udah punya dua alasan. Ini setupnya cukup jelas. Ya kan, kita udah breakout dari sini, kita retest ke support sebelumnya di sini yang cukup kuat tuh. Ini contoh di BNB ya. Tuh di sini ini kan support yang sangat kuat tuh, sebelumnya resisten tuh. Kita nyentuh lagi ke support, jadikan support sekarang kan. Nah, nyentuh ke support juga kita breakout dari trendline di sini. Dan ya teman-teman mau bilang ini falling wedge juga bisa gitu ya. Nah, kita udah breakout, jadi alasan pertama falling wedge, breakout, kemudian alasan keduanya itu kita nyentuh ke support dan rebound dari situ. Kita punya dua alasan, jadi itu udah cukup menurut saya, at least dua alasan gitu. Atau misalnya teman-teman XRP gitu ya. Oke, XRP juga patternnya cukup jelas, di sini flag gitu ya. Pakai ini aja, biar lebih rapi gitu guys, pakai garis trend line. Oke. Nah ini flag gitu kan, disertai apa, fake breakout juga di sini tuh, fake breakout ya kan, disertai dengan breakout dari flag. Ada dua alasan. Sedangkan di Bitcoin kita baru ketemu satu gitu. Alasannya apa? Oh, teman-teman bisa bilang, bang ini kan double bottom, masa abang nggak tahu, nggak ngelihat? Yang bener aja bang, saya lihat, cuman saya pribadi, saya lebih prefer kalau minimal ada dua alasan dulu sebelum saya masuk ke market. Oke, dua alasan itu apa? Pertama, kalau udah double bottom di sini, naik, kita membuat pattern continuation seperti flag, dan breakout dari ini, berarti alasannya ada berapa? Dua kan? Oke, kita berarti bisa masuk. Saya memilih seperti itu. Tetapi saya tidak bilang cara itu paling benar ya guys. Teman-teman kalau misalnya memang mau trade hanya karena ada double bottom dan breakout dari neckline ini, ya juga boleh. Nggak ada yang bilang salah. Cuman saya pribadi, saya lebih prefer minimal punya dua alasan dulu. Oke? Intinya apa? Cara trading masing-masing itu beda. Yang paling penting menurut saya yang harus adalah stop loss-nya. Harus ada. Oke, stop loss harus jelas, take profit harus jelas, selesai. Teman-teman mau pakai cara apapun untuk trade, nggak masalah. Yang penting stop lossnya harus jelas, money management-nya harus bagus, risk and reward-nya harus bagus, selesai. Itu aja menurut saya paling penting. Oke, jadi sementara kalau misalnya kita nggak membuat pattern continuation seperti ini, saya masih was-was dulu, karena takutnya kita masih mempunyai satu leg ke bawah sebelum naik.
Kalau misalnya nanti kita membuat pattern continuation, maka baru saya mungkin ikutan masuk. Kalau memang saya salah, kalau memang terus naik, ya sudah. Berarti saya nggak cuan aja dari ini, selesai. Karena ini kan untuk short term trade aja ya guys ya. Kalau misalnya teman-teman yang long term holder, yang long term, itu harusnya udah belinya dari bawah-bawah sini, udah dari sini, cicilnya tuh, cicil. Dan juga saya kan udah selalu pesan ke teman-teman, kalau long term holder, itu terus saja cicil, beli saja cicil saja terus. Nggak perlu pusingin harganya besok naik apa turun, cicil saja terus. Karena dalam jangka panjang itu pasti teman-teman mendapatkan cuan, aman, tenang saja. Cicil saja terus, oke? Jadi kalau teman-teman yang long term holder nggak usah nanya lagi, bang, ini bakalan crash apa enggak nih bang? Nggak usah pusingin itu. Kalau long term holder teman-teman tetap cicil saja. Itu udah cara paling aman dan pasti untuk mendapatkan cuan di cryptocurrency. Menurut saya seperti itu ya. Tapi kalau teman-teman short term trader, berarti kalau teman-teman yang nanya, bang ini bakal naik apa turun lagi? Ya asumsi saya itu teman-teman adalah short term trader. Jadi saya juga harus membahas juga yang long term investor. Kalau yang long term, teman-teman nggak usah pusing, mau naik mau turun ya sudah teman-teman DCA saja terus, cicil terus belinya. Nah, ketika kapan harus keluar bang kalau long term investor? Ya ketika misalnya kita udah beberapa indikator udah menunjukkan kita udah nyampe ke peaknya atau harga yang sangat greedy gitu ya, atau fase yang extreme greedy, yang udah rakus banget, yang udah harganya udah ratusan ribu dolar. Nah itu teman-teman udah boleh keluarnya juga nyicil guys, dikit-dikit keluarnya, dikit-dikit keluar. DCA juga, keluarnya juga DCA gitu, jadi pelan-pelan keluarnya, bertahap. Jadi nanti teman-teman mendapatkan profit yang maksimal gitu ya. Oke, jadi untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini dulu guys. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Pastinya jangan lupa like-nya guys. Oke, like dan share-nya. Terima kasih yang udah bantu like dan share. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.